Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Marsyanda, kelas 2A, NPM A1J022029, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Prodi Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Yang ketiga, karakteristik menjadikan sekolah bermutu. A. Konsep manajemen mutu sekolah menengah. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sidiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, sedangkan menurut PP No. 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau SMP, SMA, atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. B. Sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, input, meliputi kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan konduktif, kurikulum berdasar tinggi, dana siswa yang terdeteksi, dana pendukung cukup. Yang kedua, proses, KBM, metode, dan pengujian efektif, organisasi manajemen administrasi baik-baik, hubungan masyarakat industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak, pengendalian mutu efektif. Yang ketiga, C. Output, nilai hasil belajar memuaskan, kompetisi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat tinggi. C. Karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Ketiga, memahami standar pendidikan yang diterapkan. Keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Ketujuh, memiliki visi dan misi. Kedua, sasaran hasil mutu pendidikan. Yang pertama, berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Ketiga, cakap berkomunikasi, bersosialisasi. Keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, terampil bekerja. Dan keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga, dimensi mutu sekolah menurut Martin C. Mutu sekolah terdiri atas: yang pertama, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Kedua, memiliki keunggulan. Ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Keempat, kondisi nyaman, menyenangkan. Kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Yang keenam, mengesahkan favorit. Yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada: yang pertama, pengharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam pembangunan MBS di SMA 3. Implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep Baja Scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka Good Governance. Keempat, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.